memberi rangsangan ya untuk para pelaku ekonomi kreatif ini jadi semangat. Di studio ini kita sudah kehadiran seorang akademisi, juga adalah pengamat ekonomi. Dia adalah Dr. Andi Amirullah Jaya, SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini saya lihat ada ceria banget ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pikiran juga tetap ceria. Insyaallah, amin. Walaupun nasional mengatakan bahwa ekonomi kita dalam keadaan mendekati resesi, ya. Iya. Tapi kita tetap semangat supaya ekonomi ini mulai bangkit lagi. Insyaallah. Kita lihat apa ya, perhotelan dan ekonomi, pergerakan ekonomi kita memang melambat ya selama COVID, tapi mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik beberapa bulan ke depan. Insyaallah, amin. Ya, topik kita adalah bagaimana ekonomi kreatif itu, dan ini ada kaitannya dengan pidato deklarasi Bapak Munafri Arifudin dan Rahman Bandung beberapa waktu yang lalu. Kita tahu dia adalah calon wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar yang sebentar lagi tanggal 9 Desember akan melakukan pemilihan. Iya. Ada simak nggak tuh ekonomi kreatif? Iya. Seperti apa tuh? Iya. Ya, jadi ekonomi kreatif itu adalah sistem ekonomi yang baru di negara kita. Dia dititik beratkan tentang informasi dan inovasi. Informasi dan inovasi. Informasi dan inovasi. Jadi memang di Kota Makassar ini sangat dibutuhkan kreativitas atau ekonomi kreativitas ini untuk dikembangkan di Kota Makassar. Ya. Karena kenapa? Karena kita di sini di Kota Makassar itu adalah yang dijuluki kota pendidikan, kota perdagangan, kota jasa, dan kota budaya, dan lain-lain. Ada beberapa visi misi dari Kota Makassar itu mempunyai peluang untuk meningkatkan ekonomi kreativitas. Ya. Ini sangat berkesesuaian dengan apa yang dibicarakan sama Pak Munafri kemarin dalam pidatonya, bahwa ini yang harus dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan di Makassar. Nah, banyak beberapa pebisnis yang ada di Kota Makassar itu melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Ya. Ya, karena mereka mempunyai nalar, ide-ide, informasi, dan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam produk-produk yang diciptakan oleh industri. Iya. Sehingga kalau kita lihat sekarang di media sosial itu banyak inovasi-inovasi produk yang dilakukan oleh putra-putri Kota Makassar. Iya. Jadi kalau kita melihat ekonomi kreatif ini, ada semangat apa sih yang harus dibangun gitu selain memang menjadi jadi politik dari Pak Api sendiri? Iya. Jadi semangat yang diberikan kepada kita ini oleh Pak Munafri adalah semangat dalam aspek budaya. Karena di dalam Kota Makassar ini memiliki beragam budaya yang tidak kalah banyaknya dengan provinsi lain. Contoh satu, bahwa objek wisata yang ada di Kota Makassar itu sangat banyak. Ada Benteng Rotterdam, ada Monumen Bandara. Nah, ini adalah produk. Nah, sekarang banyak ini para pelaku bisnis memberikan informasi kepada halayak ramai untuk bagaimana caranya dia datang. Jadi promosinya ini yang dilakukan oleh para pebisnis untuk jadikan Kota Makassar itu menjadi kota wisata. Kota wisata ditopang dengan banyak kemudahan. Iya. Seperti kemudahan apakah yang diinginkan oleh banyak masyarakat itu dari pemerintah ini? Iya. Jadi sebenarnya para pebisnis kita ini yang sangat diharapkan bahwa administrasi atau
peraturan untuk membuka peluang bisnis itu diberikan kemudahan. Salah satu contoh adalah pajak. Pajak juga itu menjadi salah satu hal yang sangat dimudahkan. Memang sekarang ini pemikiran yang saya dengar dari Pak Munafri sendiri itu adalah pemikiran yang sangat logis untuk memberikan subsidi pajak. Nah, untuk memberikan subsidi pajak, dia menggunakan sistem subsidi agar para investor bisa masuk ke Kota Makassar. Jadi kalau kita lihat ini mungkin ada 10 investor, contoh saja ini 10 investor, tetapi karena dikurangi pajaknya, maka investor-investor lain itu bisa masuk ke Kota Makassar. Mungkin lebih dari 10 ya? Ya, mungkin bisa lebih. Nah, sehingga jika banyak investor datang ke Makassar, maka APBD kita juga itu tidak terkuras, tetapi kita mampu memperbaiki Kota Makassar. Kita mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dengan cara memberikan subsidi pajak. Ya. Oke, Pak Ami, saya panggilan nggak apa-apa ya? Ami, ini menarik ya. Pikiran Anda sebagai seorang akademisi dan pengamat ekonomi melihat Kota Makassar sekarang, apakah yang harus dibenahi? Seorang pengamat ekonomi dan akademisi, Anda melihat seperti bagaimana? Ya. Yang pertama adalah komitmen pemerintah bahwa jika Makassar ini bisa ditata dengan baik, maka kemarin itu ada salah satu contoh bahwa komitmen dalam perdagangan itu gudang itu sudah tidak ada di Kota Makassar, tetapi dia ditempatkan di daerah Kima. Ya, namun beberapa hari terakhir ini saya melihat bahwa masih ada juga gudang-gudang yang ada di Kota Makassar. Nah, sehingga ini menjadi contoh bahwa komitmen pemerintah itu harus memang dilaksanakan. Ya. Yang kedua bahwa memberikan kemudahan-kemudahan baik dalam segi administrasi maupun pengurusan yang dibutuhkan oleh Makassar. Yang dibutuhkan itu contoh untuk membuat KTP juga itu harus dipermudah. Dipermudah. Yang kedua, untuk membuat situs dalam rangka pelaksanaan bisnis yang ada di Kota Makassar itu juga dipermudah. Ya, dan alhamdulillah saya juga bangga kepada Bapak Munafri yang mempunyai ide untuk memberikan subsidi pajak. Ya. Saya rasa ini yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat kita di Kota Makassar. Siapapun yang nantinya jadi pemenang harus ingin menjadi sebuah acuan. Ya, menjadi sebuah acuan ini. Oke. Terima kasih Pak Ami. Ini pikiran dari seorang akademisi dan pengamat ekonomi, Dr. Andi Hadirullah Jaya SDMM. Rupanya sampai di sini obrolan kita di Komando Podcast. Insya Allah kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih menarik dan narasumber yang lainnya yang kompeten bicara tentang hal ini. Terima kasih, Pak Ami. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Anda semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando. Salam komando.